pohon gitu. Iya, terus Gue terima udah di Jakartanya, gue mau supply ke perusahaan-perusahaan besar. Kan gue punya customer tuh, LKS, PPR. Gue bilang, Pak Supri, gue alasan gimana, ada proyek, oh IKN udah mau selesai. Pak, ini kan PPR kan perusahaan furniture, ya kan, yang bahan baku disuplai, oh di Lampung, katanya gitu. Gue cari tahu, dia kan mau jual tanahnya dulu nih, si Bang Irwan, ya kan, jual tanahnya buat modal di sana, modal kecil-kecilan. Gue udah, otak gue udah nyampe, oh gue ambil murah di sini, diambil untung berapa, gue mau supply ke pabrik kayu. Itu maksud gue. Bagus dong. Itu planning gue, ya kan. Iya tuh planning gue lagi searching, dapet satu, gue terima bahan baku kayu nggak? Oh terima, katanya gitu. Ya udah, itu udah planning, udah database gue, ya kan. Maksud gue gitu. Nah lu nanti kalau misalnya lu mau pakan ternak, ini kan ada sewa lahan tuh si Bang Rijal, peternakan apa, jadi Rijal Depok. buat apa namanya? Hah? Rijal yang orang Depok itu. Bukan orang Bogor. Ya, orang Bogor. Itu murah nggak Bang? Murah katanya gitu. Iya, katanya murah. Ya udah buka peternakan rame, ikan, ayam gitu kan. Sewa lahan aja, jangan beli tanah. Ngapain? Kalau nggak cocok kan kita bisa pindah. Nah sambil buka restoran, ambil bahan bakunya kan dari peternakan sendiri. Jadi nggak kemana-mana, ya kan? Bahan pangannya dari lu. Sekalian lu nanti tes buat nanti orang mau beli, ini kita punya peternakan, istilahnya percontohan lah gitu. Betul nggak? Itu maksud gua. Kayak Cila mau buka tambang di sini, mau jual alat, dia buka pabrik di sini, dia beli tambang buat nanti dia presentasi alat dia, kan gitu. Ini contoh peternakan yang udah pakai bahan pakan ternak kita, yang udah kan ada contohnya, orang terbukti. Ya kan? Iya. Itu maksud gue, planning gue. Tapi gue buka restoran, gue hobi masak. Nanti gue ada Jumat makan gratis, ya kan? Gue kasih, ya lah, gimana lah, planning gue begitu. Gue lagi gimana nih, kayu lagi. Besi gue ada stok nih, ribuan ton, gue cari modal dulu, ya kan? Sambil sholat, gue jalanin. Tuh bro, lucu deh. Kan ada teman apa namanya angkatan laut dia ada bilang apa penghabisan dana 735 M. Terus cari funder, gue tanya dong ke Pak Darmawan, Pak ada nggak funder, gue bilang gitu. 700 di blok fund, uangnya blok fund, katanya udah ada dana, nanti di blok masuk ke rekening kita, cuma dia minta api 5M. Gue bilang nih Pak, tolong buatkan summary projectnya, ini supply B35 titiknya di mana, masuk nggak angkanya, bener dong. Betul. Kan gue Pak, bener, selling berapa, buying berapa, profit berapa, kan bagi keuntungan berapa, refund orang dalam berapa, kan gue harus presentasi, gak semudah itu. Terus lagi itu 735M, kalau gue nggak ada perputarannya, gue bilang money laundering, nanti gue korupsi, gue kena lagi pidana, betul kan? Iya. Kan Kementerian Angkatan Laut, dia bilang apa di Kemenpal apa ada press note-nya, tapi lu jangan kasih share kemana-mana, gue kirim ke lu. Pak Mayor ini Angkatan Laut, voice note dia. Nggak bener dong, AL2. Ya itu Indonesia mau habisin dana udah akhir tahun kan, 735M. Bisa. Kan mau satu trek. Iya sih. Nah, gue planning gue banyak, cuman otak gue nih, gue belum ada modal. Meledak lu. Gue nggak ini pamit lah. Meledak otak lu ntar. Kenapa? Meledak. Ya gue mah bisa sampai ke jalan. Nggak, gue denger omongan lu yang tadi sama si siapa, si Ahau itu ya. Wah, kok dia melintir nih ngobrol. Waduh, kata gue nih calon pesimis nih. Gue udah mikir calon pesimis nih, ya kan. Bentar lagi nih pasti dia mau bilang, ngapain lah udah kita nyari yang ini. Dunia ini tau gak, nggak ada habisnya, kita kejar. Pasti gitu dah. Itu kalimat yang udah pasti gue denger tuh tadi harusnya. Tapi karena gue udah nge-cut di awal masalah hidup begini, masalah inflasi, gue ada bahas tentang bagaimana terminologi manusia bertahan hidup waktu dia dijajah juga, terus bisnis apa yang bakalan sustain ke depannya, ya kan. Itu menjadi kayak kalau dibilang kekuatan ya, berarti kekuatan. Nah makanya dari kekuatan ini lu harus kayak kasih dia tuh lampu sorot, jangan lu nya nih ya, jangan lu nya ngikut gitu loh gelombang dia itu sebenarnya labil, ngeri ya, dia labil. Gue nggak bisa bicara banyak karena kan gue nggak tahu lingkungan di sana. Ya iyalah, tapi lu kan ngobrol sama gue, lu ngerti jadinya, ngerti gak? Lu ngobrol sama gue, lu jadi ngerti kan? Udah survei ke beberapa negara, gue kan belum pernah mengikut negara lain bro.
Iya, iya. Nah kayak lu, gue udah belum survei, itu Iya. bedanya. Gue tahu kapasitas lokasi, ya kan, ya gue tahu lah survei lokasi gitu. Ya itu fungsinya Cek. Jadi gini, lu yang belum tahu, lu harus yakinin dia dengan Ya lampu ngajak sorot. gue ke beberapa negara, Lampu jadi sorot. gue bisa tahu oh kesini sini nanti gue adaptasi ke lingkungan sana gitu. Iya Tinggal benar juga ya. Benar juga. ya gue jadi aspri lu deh, nggak apa-apa lah. Ntar lu ini Gue lagi. nambah pengalaman. Iya ya. Ya udah, ini intinya. Ya udah gue kerja Lu sama ngomong. lu, Lu ngomong sama gue dia. kerja sama lu, sekalian gue lihat lingkungan di sana adaptasi, mungkin gue bisa pendekatan ke lingkungan sana. Buka restoran Gue nanti. juga dengan adaptasi gue juga bisa belajar bahasa lama-lama, kan gue ngerti bahasa Jepang, bahasa Mandarin. Dia mah bahasa Inggris doang, bukannya bahasa Jepang. Bahasa Inggris doang. Orang Vietnam sono juga orang. Ya itu poin-poin yang kayak gitu sebenarnya lu tinggal latih aja pakai Google, itu udah paling gampang. Tapi yang jadi pondasi dasar lu ini harus meyakinkan si Ahau ini untuk nge-scale up dirinya, dia punya kemampuan. Dianya ini harus menduplikasikan apa yang dia belum tahu jadi tahu, setelah dia tahu dia kasih tahu orang. Nah itu ya namanya duplikasi bisnis di internasional gitu Cek. Nah, kita jualnya franchise loh. Lu jual jarak jauh loh. Bisa. Gue kenal bisa. Karakter dia tuh agak lambat gitu, slow orangnya. Iya. Jadi namanya udah umur. Gitu. Iyalah, namanya udah umur. Bukan tipikal, bukan dari dulu dia tipikalnya bukan tipikal orang aktif gitu, fight gitu, dia enggak, dia let it flow aja, mengalir gitu. Iya, gue paham. Emang kayak gitu. Jadi mau kita salahin, iya. Gitu. Emang kita mau salahin kayak gitu. Dia lu jangan salah lu kira dengan dia ada di Amerika itu dia nggak fighter, dia fight, cuman dia taunya di lingkup dia, ngerti ya? Kayak lu nih, lu tahu marketing, tapi di lingkup lu doang yang lu tahu. Dia nggak tahu spot yang mana yang paling bikin dia tuh ngejam penghasilan dia tinggi. Ini bro, gitu, gini, kapasitas orang, otak orang tuh kreatif apa enggak? Pengusaha kan kreatif gini, misalnya gini, contoh nih, gue jadi marketing kereta api. Kereta api, apa sih yang mau gue jualan ya kan? Semua sama banting-bantingan harga. Oh iya, gue jual one day service, sore berangkat pagi sampai, banyak buat kiriman. Itulah otak marketing. Apa sih? Contoh gini, makanan nih, makanan udah biasa ya gitu. Oh, gue buat menu yang orang nggak punya, gue kreasiin. Nah itu namanya kreatif. Itu maksud gue. Oh, orang bumbu-bumbu ini belum ada, tapi gue tes lidah gue, oh cocok enak, gue bisa jualan gitu. Itulah kreatif menghasilkan uang, namanya entrepreneur. Tau gak lu? Sekarang gue nggak punya modal, gimana caranya gue dapet modal itu tanpa gue harus minta orang, gue ini itu otak gue gitu. Ya, ngerti gue, ngerti. Nah ini kuncinya gue udah jabarin ke lu ya. Tinggal siapa sih Ahau tadi kepengen nggak dia nih ibaratnya ya sharing lagi lah. Karena sebelum dia mau menuju ke sesuatu yang penting dalam hidup dia harus ada banyak masukan, input itu dia harus banyak dapat dulu. Kalau dia banyak dapat input, outputnya nanti jadi bagus buat dia gitu sih. Paham nggak lu? Enggak. Iya, coba aja lu PDKT aja dulu, pendekatan tiap hari ngobrol sama dia biar lebih ya tahu. Lu mesti ada lah. Lu mesti ada lah. Jadi iya, jangan lu bilangin gua doang. Iya. Nah, sembari lu nulis catatan, ngerti ya? Lu nulis catatan, oh ini sih. Oh, gue jadi asisten lu. Ya maksudnya lu jadi asisten lu jadi asisten siapa juga bebas. Mau jadi asistennya si Ahau bisa, mau jadi obrolan sama gua. Oke, ini sih ini ngomong yang gini. Nanti lu jadi bikin konsep sendiri. Gitu. Iya, lu bikin konsep ini. Gitu. Iyalah, jadi lu jangan tunggu dulu ada apa nih baru lu mau ikut gabung, jangan. Jadi lu nextnya tuh bisa, kalau dibilang tuh menduplikasikan juga apa yang gua ceritain. Jadi nextnya itu lu nggak harus nunggu, tapi lu bisa berkreasi gitu loh. Karena sebenarnya lu ngejual franchise-nya gua juga lu sebenarnya bisa dapat untung sebenarnya. Cuma kan lu mikirnya buktinya gimana nih? Buktinya lo si siapa namanya pasar. Itu next tiap hari gua balik. Gini. Lu juga enggak support gua. Nih. Stempel enggak apa. Coba gua dapet pemerintahan. Oh, kafe. Lu enggak pernah support gua. Coba lu ada stempel. Gua dapet peternakan pemerintahan di Gorontalo. Lu enggak support gua udah maksimal. Gua tuh udah punya otak gitu hidup.
Tapi gua si ada ya. si orang Gorontalo ya, orang Nusa Tenggara gitu, kebanyakan ya yang gue dengar kemarin mereka itu banyak ketimpa korupsi loh, kasus tuh. Ngeri juga loh. Maksud lu? Jadi gini, contoh simpelnya ya. Kita bikin satu transaksi sama dia berhasil. Tapi begitu diaudit ada transaksi dengan perusahaan kita jadi ikutan kena pelampiasan. Apalagi ada stempel basah dari situ. Artinya situasi seperti ini bisa jadi sebenarnya meloloskan lu dari jeratan masalah yang bisa aja next ke depan menjadi hambatan buat lu. Money laundry masuk, Bo. Bukan money laundry. Jadi gini, transaksi yang mereka buat atas anggaran yang belum tentu dibutuhkan oleh kota Transaksi tersebut. fiktif. Iya, dianggapnya Transaksi fiktif. iya bisa digituin. Jadi gini, stempel yang mau gua keluarin atau nggak gua keluarin itu bisa menjadi anggaran buat dia. Kunjungan kerja itu kan udah pasti keluar waktu. Dia akan keluarin namanya facility evidence. Nah, itu bisa diaudit dan company gua jadi bisa kena kalau dibilang rembetannya. Walaupun satu transaksi doang, itu juga membahayakan. Makanya kenapa dalam sejarahnya gue berbisnis gue nggak mau ngeluarin kayak gitu-gituan lagi, karena itu menjadi apa ya, pil pahit kalau gue bilang. Lu ngerti kan, kita tuh Ya, lu dalam barcode bisnis lah. apanya barcode Sistem barcode lu. Berarti gimana maksudnya? sekarang Kalau itu masuk ke stempel kan sekarang itu kan namanya kita pakai invoice tuh kan nggak pakai stempel-stempelan. Jadi artinya gini, ya kita udah ngelewatin loh, itu masa 1 tahun yang lalu. Gimana? Invoice itu kan ada nomornya. Kalau invoice Kan ini kita nggak transaksi. aslinya dirubah sama dia, namanya pemalsuan data. Nah, Lu mah gimana sih? lu ngerti Mana gak? ada invoice diduplikat? Lu ngerti gak maksudnya gini? Setiap kali dia ada kunjungan kerja, itu kan orang dapetin yang namanya kalau dibilang bukti keabsahan bahwa dia datang ke situ. Nah, ketika kita udah tanda tangan aja, ya udah itu juga menjadi sebuah keabsahan bahwa dia Tapi pendatang selama ke satu ini tempat. loh bro, sama real dia datang, kita cuma menyetujui dia memang ada kunjungan, udah itu aja. Terus lu foto juga, lu duplikasiin. Dulu apa dokumentasiin. Ini buat apa Dokumentasi. ada yang salah? Kalau lu berpikir Kalau lepas nanti staffing, beginilah, nggak akan enggak jalan memang. bisnisnya gitu bro. Gue, lu ngerti gak sih? Gua nih udah jalanin bisnis tuh udah puluhan tahun, ya kan? Artinya gue udah tahu bagaimana lika-liku sama orang-orang pejabat begini. Ya, kalau dia memang bukan ular, kenapa dia malah ngeluarin nyamuk? Ngerti gak sih? Nah, itulah makanya lu mesti belajar lagi dah menurut gue sih, konsep orang pejabat Lu itu belajar berpikir. malu gitu. Ya, belajar tuh dimanapun memang boleh, tapi sama mentor yang benar. Kalau lu misalkan konsepnya masih bro yang ini aja lu begini, nah itu tandanya lu baru 1 kali jalan udah nyerah. Lu ngebayangin gak diri lu ini dalam padang pasir yang nggak punya kompas, harus kemana nih keluar dari padang pasir, kan berat. Ngerti ya? Kalau lu nggak punya mentornya berat jadinya, alhasil nggak ketemu jalan keluarnya. Nah, sedangkan gue udah tahu nih lika-likunya nih, pasti lu bakal begini, pasti lu bakal begini nih, ya kan, pasti lu beginiin dan beginiin. Nah, lu harus punya respon yang tepat. Jadi jangan lu nya malah mental jazz lu sih bro. Nah, lu kan bisnis lu di lokal, bukan bisnis gue kan internasional. Gue tanya lu konsep bisnis lu target marketnya kemana? Gue tanya.